Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pinkan Asmarani dari kelas 1B. Di sini saya akan mempresentasikan karya ilmiah saya yang berjudul Peran Diet dalam Pencegahan Penyakit Metabolik. Apa sih sindrom metabolik itu? Sindrom metabolik adalah sekumpulan kondisi yang dapat meningkatkan risiko penyakit jantung, stroke, obesitas, dan diabetes pada seseorang. Contohnya kadar gula darah dan tekanan darah tinggi, kenaikan kadar kolesterol, serta lemak berlebihan di sekitar pinggang. Nah, di sini ada beberapa gejala sindrom atau penyakit metabolik. Gejala sindrom metabolik adalah sekumpulan kondisi yang berbeda-beda, tapi dalam kurun waktu yang bersamaan. Oleh sebab itu, gejala sindrom metabolik bergantung pada kondisi yang dialami. Kondisi itu seperti gula darah tinggi, maka akan merasakan beberapa gejala layaknya penderita diabetes. Di antaranya yaitu sering buang air kecil, mudah merasa lapar, serta sering merasa lemas. Beberapa pengobatan di rumah yang dapat dilakukan untuk mengatasi sindrom metabolik. Yang pertama ada membatasi konsumsi garam, kedua menjaga berat badan ideal dengan melakukan diet sehat, ketiga ada rutin berolahraga ringan setiap hari seperti jalan kaki, lakukan setidaknya 30 menit per hari. 4. Memulai gaya hidup sehat dengan mengubah pola makan untuk menurunkan kolesterol. Yang kelima ada menghindari makanan yang mengandung lemak jenuh. Lalu di sini ada beberapa faktor resiko gangguan metabolik. Yang pertama ada usia, yang kedua obesitas, lalu ada diabetes, resistasi insulin atau gangguan insulin, dan masih banyak lagi. Strategi diet dalam mencegah penyakit sindrom metabolik. Memperbanyak konsumsi lemak tak jenuh dan memakan makanan antidioksida serta menurunkan asam lemak jenuh merupakan salah satu strategi diet dalam mencegah penyakit sindrom metabolik. Apa sih dampak diet dalam mencegah penyakit metabolik? Dampaknya adalah dapat meminimalisir resiko yang dapat disebabkan oleh penyakit yang membahayakan tubuh dengan cara menerapkan pola diet seimbang dan mengonsumsi makanan-makanan sehat. Kenapa sih diet itu penting? Karena diet itu pada dasarnya adalah pola makan yang dengan cara dan jenisnya makanannya diatur. Pola makan sehat dan seimbang dapat membantu organ tubuh bekerja secara efektif. Jadi, diet memang penting dalam pencegahan penyakit metabolik karena dengan diet kita dapat mengatur kadar gula dan lemak dalam makanan yang akan kita konsumsi. Jadi teman-teman, di sini ada beberapa upaya pengobatan pada gangguan metabolik. Yang pertama, ada mengurangi bahkan berhenti mengonsumsi makanan yang tidak dapat diserap oleh tubuh. Yang kedua, melakukan diet khusus yang direkomendasikan oleh dokter. Yang ketiga, ada olahraga dan menjaga kesehatan fisik. Yang keempat, mengatur pola makan dan menjaga berat badan agar tetap ideal. Apa saja sih gejala atau gangguan metabolik itu? Nah, ada beberapa gejala di sini meliputi nyeri pada bagian perut, letih dan lesu, berat badan berkurang, muntah, nafsu makan rendah, kejang-kejang, dan lain sebagainya. Jenis-jenis penyakit sindrom metabolik. Yang pertama ada penyakit tiroid. Kelenjar tiroid adalah organ kecil di bagian leher bawah yang berbentuk seperti kupu-kupu, berfungsi memproduksi hormon tiroksin yang akan mendukung proses metabolis. Untuk menjaga berbagai fungsi vital tubuh, terutama otak, jantung, otot, dan kulit. Yang kedua ada diabetes. Diabetes itu terjadi karena gangguan proses metabolisme, terutama dalam menghasilkan hormon insulin. Kurangnya kadar hormon akan meningkatkan kadar gula. Produksi hormon insulin yang tidak cukup pada pankreas akan memunculkan diabetes tipe 1. Sementara di diabetes tipe 2 akan terjadi karena insulin tidak dapat direspon dengan baik oleh tubuh atau yang dikenal sebagai resistensi insulin. Yang ketiga ada galaktosemia. Terjadi karena adanya kerusakan saat memecah galaktosa. Bisa menyebabkan penyakit kuning, pembesaran hati atau muntah. Contoh umumnya terjadi pada bayi yang baru lahir setelah mengonsumsi ASI atau susu formula. Pada bayi yang baru lahir, gejala galaktosemia ditandai dengan beberapa hal, seperti warna kulit menguning, muntah-muntah, dan tidak mau menyusu. Yang keempat ada fenilketonuria, disebabkan oleh mutasi genetik. Ketika mengalami kondisi ini, kelainan gen akan menyebabkan hilang atau rendahnya enzim yang dibutuhkan saat mencerna asam amino. Akibatnya, akan terjadi penumpukan fenilalanin dalam tubuh dan bisa mendatangkan masalah. Yang kelima, ada kelainan metabolisme bawaan.
Salah satu penyakit yang terjadi karena gangguan metabolik adalah kelainan dalam menyimpan lisosom. Lisosom itu merupakan tempat yang digunakan untuk memecah produk limbah hasil metabolisme. Gangguan metabolisme terjadi bila ada penumpukan zat beracun yang disebabkan oleh kurangnya enzim lisosom. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.